Oke. Cek, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiawan, Bapak Ibu dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Kalau di LKPP biasa dipanggil Mas Iip Bapak Ibu, karena yang namanya Arif ada banyak gitu ya di LKPP ya. Jadi kalau misalkan konsultasi gitu, ketika bicara nanti kemarin ketemu sama Mas Arif, nanti ditanya Mas Arifnya Mas Arif yang mana gitu ya. Tapi kalau misalkan ketemu kemarin konsultasi dengan Mas Iip gitu ya, nanti akan bisa lebih spesifik. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini sebetulnya kami mau sharing gitu ya informasi terkait dengan katalog elektronik versi 6. Mungkin kami nanti ada 2 sesi Bapak Ibu sekalian, di mana pada sesi pertama ini saya akan coba mengupas lebih secara umum gitu ya, bagaimana regulasinya, seperti apa. Kemudian nanti di sesi keduanya saya nanti dibantu dengan Mas Mario gitu, rekan saya, yang nanti akan menyampaikan terkait dengan teknis gitu ya, terkait dengan bagaimana sih kalau di aplikasi itu cara belinya itu seperti apa. Baik, begitu. Izin Bapak Ibu, terlihat? Terlihat? Terbaca enggak? Terbaca, yang depan terbaca begitu ya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ya, ini terkait dengan katalog versi 6 gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang biasa menggunakan katalog elektronik sangat familiar begitu dengan katalog elektronik versi 5 begitu ya. Yang sebelah kiri yang sebelum itu yang ada warna merahnya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian katalog versi 6 ini yang warna biru. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan masalah warna begitu ya. Tapi biru ini cuma banner. Kalau misalkan katalog elektronik versi 6 itu sebetulnya warnanya pink gitu Bapak Ibu ya. Ini cuma banner aja, jadi kelihatannya warna biru. Agak berbeda Bapak Ibu sekalian, katalog versi 5 dan versi 6. Nanti kita akan coba akses katalog versi 6. Katalog versi 6 ini sudah bisa Bapak Ibu sekalian akses sebetulnya. Nah, di dalam katalog versi 6 kami mengenalkan sebuah ekosistem baru begitu Bapak Ibu. Namanya adalah Inaproc gitu ya. Nah, sebetulnya nama Inaproc sendiri saya yakin sama Bapak Ibu itu sudah tidak asing lagi dengar istilah kata Inaproc gitu ya. Karena Inaproc ini biasanya umumnya digunakan Bapak Ibu sekalian tahu untuk kayak misalkan daftar hitam gitu ya. Nah, platform baru, ekosistem baru ini kami sebut juga menggunakan nama Inaproc berdasarkan apa ya, terkait dengan INA pengadaan gitu ya, pengadaan di Indonesia gitu ya. Di mana nanti Bapak Ibu sekalian, di dalamnya ekosistem baru ini ada beberapa platform begitu ya. Di antaranya seperti katalog elektronik versi 6 itu sendiri gitu ya. Kemudian ada juga manajemen akun di sana, ada manajemen penyedia gitu ya. Kemudian ada pusat bantuan dan lain sebagainya macamnya. Ke depan Bapak Ibu sekalian, tender cepat, tender, sirup pun juga akan masuk ke dalam proyeksi ekosistem yang baru di Inaproc ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, di dalam ekosistem yang baru tersebut, ini yang sudah tersedia gitu ya, ada 3 Bapak Ibu sekalian, ada manajemen akun gitu ya, ada katalog elektronik dan manajemen penyedia begitu. Kita lanjut. Ya, terkait dengan manajemen akun Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa sebelumnya di LPSA ini kan sistemnya terdistribusi begitu Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing KL Pemda itu punya LPSA-nya masing-masing dan Bapak Ibu sekalian itu akunnya berada di LPSA masing-masing begitu. Nah, di ekosistem yang baru Bapak Ibu sekalian di Inaproc ini, di mana semuanya menjadi terpusat Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian perlu nantinya untuk melakukan pendaftaran ke dalam katalog, di dalam ekosistem Inaproc ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini yang ditawarkan adalah keamanannya terjamin Bapak Ibu sekalian, karena ada beberapa tahap nanti akan kami sampaikan pada slide selanjutnya dalam proses pendaftarannya. Kemudian juga di sini ada 1 akun untuk berbagai macam akses platform pengadaan. Konsepnya seperti di LPSE Bapak Ibu, bahwa kalau login 1 nanti bisa ke sirup, bisa ke katalog, bisa ke untuk tender dan sebagainya macamnya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik Bapak Ibu, di Inaproc ini kami sudah memanfaatkan transformasi digital, salah satunya adalah dokumen elektronik, tanda tangan elektronik begitu ya, dan imaterai. Di mana nanti kalau bagi PPK Bapak Ibu sekalian, ini perlu gitu ya untuk mendaftarkan akunnya ke BSRE gitu. Kalau pelaku usaha dia pakai Privi namanya Bapak Ibu. Kita lanjut.
Ya, ini katalog elektronik versi 6-nya Bapak Ibu sekalian, di mana ke depan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mengenal istilah toko daring gitu ya. Ke depan nanti katalog elektronik dan toko daring ini akan merger Bapak Ibu sekalian di platform yang sama, cuma memang hari ini belum gitu ya. Kemudian juga proses bisnisnya terintegrasi begitu Bapak Ibu sekalian. Kita tadi Pak PBJ dari provinsi juga menyampaikan bahwa di katalog versi 6 ini sudah pembaruannya salah satunya adalah pembayaran yang terintegrasi dan proses pengiriman yang terintegrasi dengan jasa kurir begitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian di sini juga ada VMS gitu ya. VMS ini Vendor Management System di mana halamannya pelaku usaha tuh khusus di sana begitu. Kalau misalkan saya berikan istilah Bapak Ibu seperti kalau misalkan aplikasi Gojek gitu ya, antara klien sama driver kan berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi penyedia ini fokusnya nanti kepada VMS aja nih, gitu. Di sini yang nanti akan terintegrasi dengan baik itu katalognya, nanti ke tendernya dan lain sebagainya macamnya, begitu. Kita lanjut. Ya, ini VMS Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pembaruan, ini dari konteks pelaku usaha begitu ya. Salah satunya varian nih Bapak Ibu yang menarik. Dulu kalau di dalam katalog versi 5 Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan sebuah produk ada variasinya, itu mau nggak mau penyedia ini nginput 2 produk gitu ya. Saya contoh misalkan apa ya Bapak Ibu ya. Katakanlah handphone gitu ya. Ada yang RAM-nya 4 GB sama 8 GB gitu ya. Nah, kalau di katalog versi 5 dia nginput satu-satu tuh Bapak Ibu. Yang versi yang RAM-nya 4 GB nginput satu produk, yang RAM-nya 6 GB nginput satu produk. Di katalog versi 6 Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha cukup nginput satu aja, nanti variannya yang ditambahkan. Ini mirip persis kayak marketplace yang biasa Bapak Ibu sekalian lakukan begitu ya, baik itu di toko hijau dan toko oranye, cuma bedanya yang katalog versi 6 ini nggak ada versi live-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau malam menunggu live, diskon, voucher gitu-gitu, nah di sini belum ada Bapak Ibu, nggak ada versi live-nya. Kemudian masih sama yang lainnya juga terkait dengan yang baru di layanan pengiriman Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan ya, kalau di versi 5 kan penyedia ini kalau ngirim barang itu cuma riwayat pengiriman aja gitu ya. Ke depan Bapak Ibu sekalian, memang hari ini masih belum, kita akan terintegrasi dengan jasa kurir seperti Tiki, JNE dan lain sebagainya macamnya. Sehingga nanti untuk barang-barang tertentu gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan gitu ya, pakai Tiki, pakai JNE dan lain seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini yang agak sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau di dalam katalog elektronik versi 5 Bapak Ibu mengenal ada yang namanya jenis katalog ya, katalog nasional, lokal, sektoral begitu ya. Kemudian mengenal etalasenya apa gitu ya, kategorinya apa. Nah ini persis Bapak Ibu. Jadi kalau untuk cari produk tuh apa ya, kita nyebutnya journey-nya ya, agak panjang nih. Nah di dalam katalog versi 6 Bapak Ibu sekalian, kita memangkas prosesnya, penayangannya kami rubah, sebagaimana marketplace yang memang biasa Bapak Ibu gunakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nanti sudah ada kategori level 1, kategori level 2, dan kategori level 3. Jadi produk itu adanya di kategori level 3 Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari laptop ya di kategori laptop Bapak Ibu. Udah nggak perlu cari-cari dari katalog lokal mana gitu ya. Seperti itu. Dan nanti ada istilah baru namanya koleksi, nanti akan kami jelaskan pada sesi selanjutnya. Di slide selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Ini tampilannya Bapak Ibu sekalian katalog versi 5 ke versi 6 begitu ya. Nah ini pencariannya, detailnya seperti ini, negosiasinya juga tampilannya di-improve gitu ya. Kemudian juga ini tampilan dari konteks pengiriman seperti ini, pembayaran seperti ini dalam konteks melakukan tracing ya Bapak Ibu. Nah sebelum ke sini Bapak Ibu, Mas operator, ya saya boleh dibantu ke ini Google Chrome. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini katalog versi 6 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau akses gitu ya, kalaupun hari ini belum punya akun itu bisa Bapak Ibu. URL-nya
kliknya katalog gitu ya, pakai G, katalog, titik inaprok, inaprok ya pakai C, titik ID gitu ya. Jadi domainnya katalog, titik inaprok, titik ID. Nah ini adalah katalog versi 6 nih Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, iya, di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan coba melihat seperti apa bentuknya ya. Ke bawah-bawah ini Bapak Ibu sekalian, ya ini namanya koleksi, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi koleksi ini merupakan sebuah kumpulan begitu Bapak Ibu sekalian, pengumpulan terhadap produk-produk yang sudah tayang. Jadi gitu ya, produk yang sudah tayang itu dikumpulkan gitu ya. Nah jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau cari produk-produk yang ber-TKDN, semua ngumpul di sini gitu ya. Kalau yang dari UMKK, semua ngumpul di sini. Nah kita akan coba mencari produk gitu Bapak Ibu ya. Mas boleh dioperatorkan ke atas, izin? Oke. Nah Bapak Ibu sekalian untuk mencari produk bisa mengklik tombol kategori yang ada di sini. Ya ini diklik Mas, izin. Klik kategorinya yang di izin sini. Ya. Oke. Nah ini sudah dibagi Bapak Ibu sekalian dari barang, digital atau jasa. Nah ini contoh Bapak Ibu sekalian. Yang sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini merupakan kategori level 1 gitu ya. Nah ini sama nih Bapak Ibu sekalian. Bawahnya 2, yang perintilan kecilnya ini 3. Nah produk Bapak Ibu sekalian itu dia akan muncul kepada kategori yang level 3 gitu ya. Coba Mas buka laptop, diklik aja laptop. Yang ini, kategori yang ini Mas, laptop nih. Ya, oke. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, hasil pencariannya ini akan memunculkan barang-barang yang ada di sini nih Bapak Ibu sekalian ya. Coba Mas boleh di zoom dikit gitu biar lebih terlihat yang belakang, mungkin terlihat tapi nggak kebaca. Nah, begini. Oke. Bapak Ibu sekalian ini tampilan thumbnailnya begitu ya, di mana muncul gambarnya, namanya, harganya gitu ya. Kemudian informasinya TKDN plus BMP-nya berapa, PDN-nya berapa, apakah perlu PDN, kualifikasi usahanya juga muncul. Kemudian nah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang mungkin di versi 5 belum ada. Bahwa kalau produknya ini belum disorot pakai mouse gitu ya, dia akan memunculkan domisilinya di sini Bapak Ibu. Tuh. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu sorot pakai mouse, dia nanti muncul nama pelaku usahanya di sini. Seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini akan ada informasi jumlah terjualnya berapa. Nah ini mungkin yang menarik nih Bapak Ibu sekalian di dalam katalog versi 6 sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari sekian banyak produk yang sudah tayang gitu ya, yang mana yang sudah laku gitu ya. Ini experience-nya sama persis bagaimana di dalam marketplace. Coba diklik salah satu Mas. Ya, agak di zoom out gitu ya. Oke. Nah tampilan detailnya seperti ini Bapak Ibu sekalian kurang lebih. Kalau misalkan kita lihat Bapak Ibu sekalian harganya itu adalah 2.590. Nah ini sudah ada keterangan Bapak Ibu sekalian, sudah termasuk PPN 11%. Jadi di dalam katalog versi 6 ini, harga yang ditayangkan sudah termasuk pajak Bapak Ibu sekalian, di mana dari sisi pelaku usaha ini bisa mengatur apakah sebuah barang gitu ya, pajaknya 11% atau 0%, karena ada barang-barang yang terkena 0% begitu Bapak Ibu ya, karenanya pajak daerah begitu ya. Nah ini kalau misalkan disorot ke biaya Mas, izin ke sini, disorot aja. Iya. Nah, akan muncul DPP Bapak Ibu sekalian. DPP ini dasar pengenaan pajak sudah muncul angkanya Bapak Ibu sekalian sehingga tayangnya jadi 2.590. Kita ke bawah. Oke. Nah, ini ada pengiriman kurir Bapak Ibu sekalian. Kalau dilihat pilihan kurir biasanya hari ini masih kurir penyedia saja nih Bapak Ibu. Oh, cuma harus terlebih masuk lebih. Oke, kita close aja dulu. Atau di cancel, escape atau Oke, coba ke bawah, izin. Oke, informasi ini juga muncul Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi TKDN-nya, begitu ya, ke bawah. Ini juga muncul Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sama persis Bapak Ibu, tapi secara experience produk detailnya masih lebih nyaman dilihat dibanding di dalam katalog versi 5 Bapak Ibu sekalian. Nah, ke atas sedikit. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ke atas lagi Pak, izin. Ke atas lagi, ketagihan TKDN. Oke, siap. Nah, di dalam katalog versi 6, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik adalah ternyata produk gitu ya, produk di katalog versi 6 ini ada beberapa kondisi di mana dia dilakukan kurasi begitu, jadi nggak langsung tayang. Apa yang dikurasi Bapak Ibu? Ketika sebuah produk ini dia menginputkan gitu ya, minimal 1 di antara 3 Bapak Ibu sekalian. 1 sertifikat TKDN, 2 sertifikat SNI, 3 sertifikat merek,
Nah, salah satu di antara ini di-input gitu ya, maka produk itu akan dilakukan kurasi. Jadi nggak langsung tayang. Jadi minimal Bapak Ibu sekalian, sertifikat TKDN yang sudah melekat di sini, paling tidak sudah pernah ada yang ngecek nih Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ngecek? Tim kurator Bapak Ibu sekalian. Di teman-teman dari Telkom Bapak Ibu. Begitu. Kalau dulu di katalog versi 5 Bapak Ibu sekalian kemarin sempat viral gitu ya. Apapun barangnya, sertifikat TKDN-nya minyak atsiri Bapak Ibu. Kenapa minyak atsiri? Sertifikat TKDN-nya 99,9% nih Bapak Ibu. Jadi wah pokoknya viral banget di kami waktu itu sehingga kami turun tanyakan. Sehingga di katalog versi 6 ini minimal Bapak Ibu sekalian sertifikat TKDN-nya lebih terjaga begitu. Oke, kita kembali ke paparan. Nah, ini terkait pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti siapa yang perlu mendaftar? Yang mendaftar ini adalah satu pejabat pengadaan, dua PPK, ketiga bendahara Bapak Ibu sekalian. Bendahara ini baik bendahara satker gitu ya, ataupun BUD atau bendahara pembantu, bendahara kuasa BUD juga Bapak Ibu ya. Ini juga mendaftar Bapak Ibu sekalian, perlu mendaftar di sini. Nah, registrasinya Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 tahap begitu ya. Yang pertama terkait dengan identitas digital. Nah, ini lebih kepada akun pribadi Bapak Ibu sekalian, data pribadi. Nanti biasanya ada email gitu ya, email username. Nah, ini gunakan email pribadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian ada registrasi dan verifikasi identitas profil gitu ya. Nah, di sini tuh ada data-data pribadi seperti NIK gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di tahap 2 ini Bapak Ibu sekalian akan diminta foto gitu ya. Baik itu foto wajah ataupun foto KTP. Tapi Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir, foto KTP-nya tuh nggak begini nih Bapak Ibu. Nggak sama wajah gitu. Yang ketawa pasti tahu ya. Biasanya dipakai buat judul Bapak Ibu, kalau nggak pinjol tuh Bapak Ibu. Tetapi data ini dipakai untuk integrasi dengan data Dukcapil Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika data Dukcapil ini akan membaca bahwa datanya valid, maka akan langsung masuk ke tahap 3. Persoalan Bapak Ibu sekalian beberapa agak lama di tahap 2 karena kondisi belangko KTP-nya mohon maaf agak mengkhawatirkan gitu. Sama seperti saya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi wajahnya masih bagus, wajah sayanya, tetapi KTP foto di belangkonya nggak bagus gitu ya. Sehingga dilakukan pengecekan manual. Inilah mengapa beberapa dari sisi PPPK ini ada yang ngeluh, kok teman saya cepet gitu ya, daftar akun kok saya lambat gitu ya. Nah ini karena untuk yang mohon maaf yang belangko KTP-nya agak mengkhawatirkan kondisinya ini dicek manual. Kemudian tahap 3 Bapak Ibu sekalian ini VAI, yang akses VAI ini adalah berada di masing-masing instansi Bapak Ibu sekalian, berarti di teman-teman di Kudus juga yang akan memverifikasi ini. Yang menarik Bapak Ibu sekalian di akun Inaprok ini, dulu kalau Bapak Ibu sekalian misal punya 2 peran gitu ya, PP dan PPK di beda satker katakanlah ya, beda satker, maka di akun LPSE Bapak Ibu sekalian mau nggak mau punya 2 akun begitu ya. Nah di Inaprok Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu cuma cukup 1 saja, tapi aksesnya yang dibanyakin nih, yang ditambah yang ininya. Jadi katakanlah Bapak Ibu sekalian ini sudah ada pakai akun yang sama, nanti akan milih aksesnya nih sebagai PP di mana, sebagai PP di mana, sebagai PPK di mana. Ini memungkinkan Bapak Ibu. Seperti itu. Kita lanjut. Ini terkait pengelolaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu di katalog versi 5 teman-teman UKPBJ gitu ya, ini punya kewenangan gitu ya untuk membuat dan mengelola katalognya sendiri gitu ya. Ada katalog lokal gitu ya. Nah cuma Bapak Ibu sekalian di dalam katalog versi 6 ini teman-teman pengelola katalog lokal ini bergeser kewenangannya Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak bisa membuat katalognya sendiri karena semua sudah terpusat. Yang bisanya adalah mengusulkan Bapak Ibu sekalian. Mengusulkan apa? Mengusulkan kategori. Karena udah nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian sebutan dengan kata etalase, itu sudah tidak ada. Mengusulkan kategori ataupun Bapak Ibu sekalian ada yang namanya tadi koleksi gitu ya. Dimana nanti kalau membuat koleksi ini bisa dikurasi sehingga mengusulkan kurator ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini saya masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tadi Bapak Ibu sekalian lihat di depan ini adalah koleksi umum Bapak Ibu sekalian. Ada TKDN, ada UMKK gitu lah. Nah ini yang menarik nih Bapak Ibu sekalian, ada koleksi daerah. Kalau Bapak Ibu sekalian login gitu ya, login di katalog versi 6 dan Bapak Ibu sekalian sudah menambahkan alamat, nanti ada koleksi khusus di bawah yaitu koleksi di daerahmu. Koleksi di daerahmu adalah sebuah pengelompokan gitu ya, yang akan mengelompokkan pelaku usaha yang domisilinya sama dengan alamat pengiriman Bapak Ibu. Katakanlah alamat pengirimannya adalah kantor wali kota misal, gitu ya, atau kantor bupati gitu ya Bapak Ibu.
maka nanti dia akan mencari data pelaku usaha yang domisilinya sama-sama di Kudus. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, katakanlah misalkan ada koleksi baru Bapak Ibu sekalian, kebutuhan tertentu. Nah, inilah yang tadi dalam konteks kewenangan pengelola katalog lokal, ini bisa mengusulkan koleksinya dan juga terkait dengan kalau misalkan di dalam koleksi itu ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi, nah maka kuratornya dari teman-teman di Kudus. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, dulu di awal Bapak Ibu sekalian, katalog versi 6 ini piloting gitu ya, kami menjalankan ada sekitar 28 instansi Bapak Ibu sekalian, diantaranya 13 kementerian seperti ini. Kemudian ada 5 lembaga LKPP tentu di dalamnya Bapak Ibu. Selanjutnya 10 Pemda Bapak Ibu sekalian, Pemda ini di level provinsi begitu. Nah, ini adalah kategori umum Bapak Ibu sekalian yang existing di dalam katalog versi 6 gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat dalam katalog versi 6 ini barang-barangnya yang ada ini kurang lebih baru yang ini nih Bapak Ibu. Dan ini akan terus bertambah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini peran pengguna, tadi sudah kami jelaskan bahwa di dalam katalog elektronik versi 6 yang perlu mendaftar Bapak Ibu sekalian dari PPK Bendahara, baik itu pengeluaran atau BUD. Nah, yang menarik kalau dari sisi penyedia Bapak Ibu sekalian, kalau dulu penyedia ini cuma satu aja gitu ya, yang daftar gitu ya. Nah, di versi 6 ini, di ekosistemnya Inaprok, penyedia bisa nambah anggota perusahaan Bapak Ibu. Anggota perusahaan tuh kayak misalkan adminnya gitu. Jadi yang daftar pertama itu di level direktur, yang NIK-nya melekat pada NIB perusahaan, nanti dia yang bisa kasih akses pegawai-pegawai atau staf di bawahnya begitu. Oke. Bapak Ibu masih fokus? Enggak kompak. Bapak Ibu masih fokus? Alhamdulillah. Kecepatan enggak? Kecepat gitu ya. Saya dikasih waktu cuma sejam Bapak Ibu, ini slide-nya 70 apa kalau salah ya. Tapi tenang, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada yang kurang dimengerti, nanti di sesi tanya jawab kita coba pertajam pemahaman masing-masing dari kita ataupun selesai forum nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, di katalog versi 6 ini kalau dalam proses purchasing sama Bapak Ibu, nggak ada yang berubah ya. Ini kayak misalkan ketentuan kalau pejabat pengadaan bikin paket purchasing sampai dengan 200 juta, kemudian diteruskan ke PPK, kalau nilainya di atas 200 juta dilakukan langsung oleh PPK seperti itu. Begitu juga kalau misalkan di wilayah-wilayah tertentu seperti di Papua ini nilainya bisa lebih besar seperti itu. Kemudian metode purchasingnya, nah ini di versi 6 sudah ada negosiasi tentu Bapak Ibu sekalian. Dan mini kompetisi sebetulnya sudah ada tapi masih terbatas Bapak Ibu. Mini kompetisi di katalog versi 6 gitu ya, ini masih mini kompetisi non konstruksi dan itemize Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membuat mini kompetisi untuk berapa ya? 3 item produk begitu ya. Maka pelaku usaha ini sistemnya masih itemize. Jadi dia bisa menawarkan nggak semuanya gitu. Kan kalau non-itemas itu dia harus menawarkan ketiga-tiganya sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian buat mini kompetisi. Tetapi hari ini di versi 6 itu Bapak Ibu sekalian masih yang itemized. Jadi penyedia nawar satu pun juga bisa gitu. Kita lanjut. Ini tahapan persiapan, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui gitu ya bahwa purchasing ini tidak langsung bikin paket purchasing tetapi ada proses persiapannya gitu ya. Terkait pemilihan produk, referensi harga dan dokumentasi persiapan gitu ya. Di mana dalam memilih produk perlu spesifikasi teknis, prioritas PDN, UMKK, kemudian juga nanti ada fitur harga terbaik Bapak Ibu ya. Ini pencarian produk tadi sudah kami simulasikan, ini terkait fiturnya, ini terkait spesifikasi yang perlu Bapak cek, Bapak Ibu cek spesifikasi, jumlah, kemudian layanan nih Bapak Ibu, perlu ditanyakan gitu ya. Terkait prioritas PDN, ya ini masih sama Bapak Ibu sekalian, prioritasnya tetap di TKDN plus BMP minimal 45% prioritas pertama, kemudian akan turun lagi prioritasnya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak ketemu yang ini, prioritasnya turun ke TKDN di bawah 25%, kalau nggak ada turun ke PDN tanpa TKDN, barulah kita lanjut ke produk yang impor, seperti itu. Kualifikasi usaha juga masih sama seperti versi 5 Bapak Ibu sekalian, di mana kalau sampai dengan 15 miliar, ini yang diutamakan dulu yang usaha kecil ataupun koperasi. Kalau tidak bisa baru ke non kecil seperti itu. Referensi harga nih tadi Bapak Ibu sekalian yang tadi sempat di-mention juga ya bahwa menjadi penting Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkan referensi harga Bapak Ibu sekalian di mana referensi harga ini bisa didapatkan dari beberapa sumber gitu ya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menemukan produk yang sama serupa gitu ya di
marketplace lain selain di kartu elektronik itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau misalkan di pemerintah daerah punya harga satuan gitu ya, terkait dengan sebuah produk, ini bisa juga digunakan sebagai referensi harga. Dan kemudian yang ketiga adalah dokumen lain yang bisa dipertanggungjawabkan yang diterbitkan oleh yang pemerintah yang atasnya. Ini dokumen apapun Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya bisa dipertanggungjawabkan. Tahapannya jangan lupa didokumentasikan, biasanya bentuknya screenshot, PDF, kemudian nanti diupload Bapak Ibu. Jadi di dalam proses purchasing nanti ada minta upload dokumen persiapan. Nah biasanya Bapak Ibu sekalian, biasanya teman-teman APH kadang suka nanya ini gitu. Suka diupload gitu ya. Pelaksanaan purchasing masih sama Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting untuk melakukan klarifikasi Bapak Ibu, jangan sampai udah nyampe ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian diklarifikasi teknis terlebih dahulu, baik itu dari teknisnya, fungsinya, kinerjanya, atau ketentuannya, seperti itu. Ini opsi pengiriman Bapak Ibu sekalian, tadi yang kami sampaikan, yang di dalam katalog versi 5 itu yang kurir penyedia Bapak Ibu. Nanti ke depan akan ada jasa pengiriman pihak ketiga. Sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, kalau jasa pengiriman pihak ketiga, ini nggak bisa dinegosiasi harganya Bapak Ibu ya, karena harganya net. Kalau misalkan pakai JNE, katakanlah dari titik A ke titik B 18.000 ya udah 18.000. Tetapi kalau dari kurir penyedia ini Bapak Ibu sekalian, ini sama seperti katalog versi 5 nih Bapak Ibu sekalian, bisa negosiasi ongkirnya. Katakanlah kalau dalam kota bisa nggak ya harganya udah termasuk ongkos kirim gitu. Nah ini terkait PPK Bapak Ibu, PPK wajib punya BSRE Bapak Ibu ya, karena nanti tanda tangannya digital ya di dalam sistem seperti itu. Nah ini terkait dengan pembayaran nih Bapak Ibu sekalian ya. Fokus gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam katalog elektronik versi 6 ini gitu ya, ini sudah mendukung ya, sudah terintegrasi proses pembayarannya, baik itu saat ini dengan Sakti sudah terintegrasi Bapak Ibu. Tetapi untuk SIPD mohon maaf kami juga hari ini juga masih terus berproses sehingga nanti prosesnya pembayarannya ujungnya di kode bayar Bapak Ibu, tetapi nanti di SIPD tetap melakukan sebagaimana yang biasa Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Nah, di sini metodenya ada LS Bapak Ibu sekalian, dan ada UP begitu, dan ada KKP gitu. Nanti biasanya KKP ini terkait dengan UP juga gitu ya. Nah, ini terkait dengan metodenya. Nah ini dasar hukumnya juga tadi sudah di-mention juga, ya terkait dengan kalau UP kami mengacunya ke PMK nomor 58, kalau LS kami mengacunya ke PMK 59. Nah, ini terkait dengan alur Bapak Ibu sekalian, alur pembayaran UP KKP gitu ya. Jadi ketika PPK itu memilih metode pembayaran UP KKP gitu ya. Nah, PPK ini meninjau terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah terbit di dalam sistem, karena surat pesanan, BAST, invoice ini semua terbit di sistem Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan ada pilihan gitu ya, apakah yang megang KKP itu PPK sendiri atau orang lain yang megang KKP-nya. Kalau PPK-nya sendiri, nanti PPK tinggal menginputkan nomor kartu, kemudian masa berlaku dan CVV Bapak Ibu ya, CVV namanya ya. Tetapi kalau orang lain, nanti PPK akan menginputkan email dari orang yang memegang KKP. Nanti orang yang megang KKP kan dapat email Bapak Ibu sekalian, inputannya sama persis, nomor kartu, masa berlaku dan CVV. Seperti itu. Nah ini yang kode bayar Bapak Ibu sekalian, ya Allah, gak kebaca Bapak Ibu ya? Terlihat tapi gak kebaca ya Bapak Ibu ya? Oh iya terima kasih banyak Pak Operator. Iya, sebenarnya sama Bapak Ibu sekalian ketika sudah meninjau kelengkapan dokumen Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan bahwa pada tahap UP di mana faktur pajaknya penyedia ini dipersamakan gitu ya dengan invoice berdasarkan PPK 58. Nanti PPK Bapak Ibu sekalian akan memilih bendahara SKPD. Sehingga bendahara menjadi penting nih Bapak Ibu sekalian untuk punya akun. Nah ini juga beberapa kami temukan PPK itu nggak ketemu nih daftar bendaharanya. Ternyata bendaharanya memang belum bikin akun nih Bapak Ibu. Sehingga bendahara menjadi punya peranan penting nanti Bapak Ibu sekalian di sini. Nah ini bendahara Bapak Ibu sekalian, dia akan mengkonfirmasi pembayarannya, ini kelihatan dari dokumen Bapak Ibu sekalian, jadi dari dokumen saja. Nanti ujungnya adalah kode bayar Bapak Ibu, nah itu yang dibayarkan. Proses SIPD-nya mohon maaf masih manual Bapak Ibu, belum terintegrasi. Tetapi kalau di Sakti kami sudah terintegrasi Bapak Ibu, jadi di Sakti dokumen-dokumennya nanti otomatis sudah terbit ke sana begitu. Oke, kita lanjut. Ini UP kode bayar. Nah, ini yang LS agak di zoom sedikit. Oke.
Baik, ini yang LS Bapak Ibu sekalian, di mana peran ini yang penyedia mengunggah faktur pajak sama PPK unggah bukti potong pajak ini sifatnya paralel Bapak Ibu sekalian, berjalan bersamaan. Dari sisi penyedia itu mengunggah faktur pajak, dari sisi PPK mengunggah bukti potong pajaknya Bapak Ibu sekalian, berikut dengan nilai PPh-nya di sini. Nah, kemudian kalau misalkan pelaku usahanya non PKP gitu ya, yang kan kalau non PKP itu tidak dikenakan faktur pajak begitu Bapak Ibu ya. Dia akan mengupload dokumen yang namanya pengukuhan non PKP begitu ya. Ada dokumen itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang membedakan Bapak Ibu sekalian hari ini di katalog versi 6 itu untuk LS milihnya bukan bendahara SK, bukan bendahara Satker tapi bendahara BUD. Hari ini Bapak Ibu. Tetapi kami juga sudah menerima banyak masukan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ke depan Bapak Ibu sekalian, ini rencana di akhir Maret yang kami tahu, nanti tetap ke bendahara Satker. Sehingga BUD nanti ngurusnya di SIPD saja ketika SP2D sudah terbit ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Cuma mohon maaf hari ini BUD perlu Bapak Ibu sekalian untuk mengakses katalog elektronik ini gitu. Ke bawah. Jadi ujungnya Bapak Ibu sekalian untuk pembayaran baik UPLS di katalog versi 6 ini ujungnya adalah kode bayar Bapak Ibu sekalian. Nanti yang dimasukkan ke SP2D adalah kode bayarnya Bapak Ibu sekalian. Jangan nomor rekening penyedianya gitu. Karena sebetulnya nomor rekening penyedia itu sudah dimasking sedemikian rupa menjadi kode bayar. Nanti kode bayar itu Bapak Ibu sekalian yang akan nge-speed. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini begitu. Untuk UP tadi sudah disampaikan Bapak Ibu ya bahwa pemungutan, pelaporan, pemotongan oleh sistem. Oleh teman dalam hal ini dari Telkom Bapak Ibu. Tetapi kalau LS gitu Bapak Ibu, ini masih di bendahara seperti biasa Bapak Ibu, begitu. Kita kecilin. Udah habis belum ya? Oh, masih banyak ya. Lanjut. Oh iya, saya yang lanjut ya, astagfirullahaladzim. Mohon maaf Mas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh dokumen kelengkapan ya. Di mana ada surat pesanan, BAST, invoice, faktur pajak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini di-generate oleh sistem ya Bapak Ibu ya. Nah yang menarik Bapak Ibu sekalian, surat pesanan juga di-generate oleh sistem. Tetapi bagi PPK gitu ya, kadang beberapa pengadaan ini perlu yang lebih detail. Ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak begitu ya. Nah ini di-upload terpisah Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak menjadi bagian terpisah dari ini. Jadi ada nanti menu uploadnya gitu ya. BAST di-generate oleh sistem, invoice di-generate oleh sistem, faktur pajak juga, kalau misalkan UP dia akan faktur pajak ini kalau di invoice itu di UP dia disetarakan. Pungutan PNBP ini juga di-generate oleh sistem Bapak Ibu kalau pelaku usahanya bukan usaha mikro kecil gitu ya. Kalau mikro kecil itu dia nggak kena PNBP, tetapi kalau dia menengah dan besar dia kena tarif PNBP Bapak Ibu sekalian. Nah ini dokumen-dokumen yang digunakan untuk metode pembayaran baik itu LS ataupun UP. Ini contoh tampilan Bapak Ibu di sistem, contoh tampilan. Ini PPK nih ceritanya Bapak Ibu. Digedein dikit Mas. Nanti PPK di dalam sistem Bapak Ibu sekalian. Nah ada pilih nih Bapak Ibu, pilih metode pembayaran gitu ya. Kecilin dikit ya. Nah ini gedein lagi Mas. Ini terlihat tapi nggak kebaca ya, ke atas dikit. Kanan. Ya. Nah ini ada menunya Bapak Ibu sekalian, pilih metode pembayaran gitu ya. Nah ini ceritanya diklik nih Bapak Ibu. Diklik, digedein dikit Mas. Nanti tampilannya begini, PPK akan muncul tampilan Bapak Ibu sekalian. Ini mau pilih LS atau pilih UP atau pakai KKP gitu ya. Seperti ini tampilannya. Nanti ketika dia mau bayar Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada dokumen-dokumen seperti ini gitu ya. Ini dokumen yang semuanya di-generate oleh sistem Bapak Ibu sekalian. Baik itu surat pesanan gitu ya, ini BAST, ini kemudian pemotongan tarif PNBP kalau saya nggak salah. Ya. Invoice. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari sisi PPK akan memunculkan tampilan bendahara. Jadi PPK yang menentukan nanti untuk paket purchasing ini yang akan melaksanakan pembayarannya, akun bendaharanya yang mana. Sehingga menjadi penting Sehingga menjadi penting Bapak Ibu sekalian untuk PPK ini, untuk bendahara ini memastikan dulu nih punya akun gitu. Seperti itu. Kita lanjut. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian dari sisi PPK, ajukan sekarang. Ini ajukan ke bendahara. Nah kita akan melihat tampilan di bendaharanya Bapak Ibu sekalian di Zoom. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian nanti, ini yang menarik di katalog versi 6 Bapak Ibu. Kalau di versi 5 paket purchasing itu kan ngumpul jadi satu halaman ke bawah begitu ya.
Nah, kalau di versi 6 ini akan terpisah-pisah berdasarkan statusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa fokus, katakanlah misalkan mau fokus lagi yang berlangsung aja gitu ya, itu bisa. Yang udah selesai juga bisa. Jadi yang selesai sama berlangsung nih di kamar yang terpisah. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini tampilan dari bendahara. Bendahara ini ada tombol namanya bayar sekarang nih Bapak Ibu sekalian. Kalau ini diklik gitu ya, maka tampilannya akan muncul gini Bapak Ibu sekalian. Pop up konfirmasi pembayaran yang mana dokumen-dokumen ini bisa diunduh begitu ya. Dan ketika dilanjutkan Bapak Ibu sekalian, boleh di zoom izin? Ya. Ya. Nanti akan muncul Bapak Ibu sekalian milih metode kode bayarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kode bayar ini Bapak Ibu sekalian, ini berlakunya expirednya 7 hari Bapak Ibu sekalian. Jadi masih berlaku. Nanti kalau misalkan dia sudah expired, bisa diperpanjang lagi, bisa di-regenerate lagi kode bayarnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, ini ada tata cara pembayarannya, misalkan menggunakan Bank Jateng atau Bank Jambi, ini ada petunjuk penggunaannya. Untuk pembayarannya bisa pakai apa ya? CMS ya Bapak Ibu biasanya Bu ya. Nah ini contoh instruksi pembayarannya. Dimasukkan gitu ya. Nanti cuma pembayaran telah berhasil. Jadi cuma memunculkan kode bayar aja sebetulnya Bapak Ibu. Hari ini ya Bapak Ibu ya, harapannya nanti sudah terintegrasi sebagaimana seperti di Sakti, dokumen-dokumennya udah terupload juga di sana begitu. Cuma hari ini memang mohon maaf belum Bapak Ibu, kami masih berprogres juga. Nah kalau sudah berhasil seperti ini tampilannya, oke. Nah ini terkait dengan penonaktifan Bapak Ibu. Apa udah bosan dulu nih Bapak Ibu? Banyak banget ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, katalog elektronik versi 6 ini saya kebut-kebut aja deh. Oke, saya langsung ke sini aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di masa transisi antara katalog elektronik versi 5 dan versi 6. Gitu ya. Nah berdasarkan SS9 bahwa katalog versi 5 ini Bapak Ibu sekalian akan ditutup gitu ya. Tokonya tutup pada 20 Maret Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah kita harus tahu dulu yang dimaksud tutup nih apa Bapak Ibu. Yang dimaksud tutup itu produknya nggak lagi tayang di katalog versi 5 Bapak Ibu. Sehingga paket-paket purchasing yang sedang berlangsung atau yang sudah dilakukan masih bisa diakses Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi takutnya Bapak Ibu sekalian targetnya 20 Maret itu paket tuh harus selesai semua di versi 5. Enggak juga Bapak Ibu. Tapi aksesnya masih bisa diteruskan gitu ya. Tetapi memang belinya itu udah nggak bisa lagi di versi 5. Bisa di versi 6. Seperti itu. Kita sudah melewati fase-fase Januari Bapak Ibu sekalian. Ini sudah sudah di take down gitu ya. Nah kemudian 28 Februari Bapak Ibu sekalian, ini katalog konstruksi akan diturun tayangkan Bapak Ibu sekalian. Oh baik, udah dikodein ya. Etase konstruksi di versi 5 akan diturun tayangkan, dan kemudian ekspektasinya di awal Maret ini konstruksi sudah bisa tayang Bapak Ibu sekalian di dalam katalog elektronik versi 6. Nah perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian, di dalam katalog elektronik versi 6 ini dalam konteks pembayarannya masih non kontraktual. Artinya belum bisa pembayaran secara termin. Meskipun namanya cuma ada termin 1 gitu ya. Tetapi memang cuma termin 1 aja Bapak Ibu. Jadi pembayaran sekaligus, belum bisa pembayaran bertahap. Hari ini Bapak Ibu sekalian. Ditargetkan akhir bulan atau di awal Maret itu kami sudah bisa melakukan proses pembayaran secara bertahap. Cuma memang belum. Rencananya konstruksi di 28 Februari ditutup Bapak Ibu sekalian. Kemudian 20 Maretnya nanti seluruh katalog versi 5 ini produknya dinonaktifkan. Seperti alkes obat pun juga kami saat ini terus berupaya untuk bisa ditayangkan ke dalam katalog elektronik versi 6. Ini informasi ketentuan lainnya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ini sama seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa katalog elektronik tuh harganya tuh ada harga tertinggi loh Bapak Ibu nego ya gitu ya. Kalau misalkan barangnya udah di dalam katalog versi 6, monggo dilakukan transaksi gitu ya. Kemudian tako daring ini tetap bisa dilakukan karena belum di merger gitu ya. Udah hubungi kami Bapak Ibu sekalian, ini udah di akhir. Oke baik, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian dari kami. Lanjut tanya jawab atau? Boleh ya, 1, 2 ya? Boleh Mas. 1, 2. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada? Sepertinya pesona paparannya Mas Iip ini sama pesonanya Mas Iip ini udah terpecah ya. Mas Iip mau tanya? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama kami Pipin dari pejabat pengadaan. Kemarin kami sudah mencoba yang versi 6. Mungkin pertanyaan kami terkait dengan negosiasi. Kalau dulu di versi 5 itu negosiasinya kan bisa custom, bukan hanya harga. Nah kemarin ini kami minta terkait dengan kondisi pengiriman tidak bisa. Terkait dengan pengepakan juga tidak bisa. Gitu. Kemudian yang terkait dengan opsi pembayaran, jadi kami ada pengalaman kemarin pakai toko daring, itu VA-nya tidak bisa dibayar, sehingga menggunakan langsung transfer ke penyedia, kemudian bukti transfernya ini yang diupload. Nah, ini takutnya nanti di sini juga ada permasalahan VA-nya trouble sehingga tidak bisa ditransaksikan sehingga kemudian menggunakan transfer. Nah, apakah ini nanti juga dimungkinkan seperti itu? Artinya nanti dari Inaprok menyediakan satu layanan untuk mengupdate transaksinya sudah selesai ketika sudah dibayarkan secara transfer. Kemudian terkait dengan pilihan jasa pengiriman, tadi disampaikan bisa menggunakan pengiriman lainnya, menggunakan kurirnya sendiri, bisa juga menggunakan jasa pengiriman. Nah, apakah nanti di jasa pengiriman ini ada opsi untuk satuan pengukurannya? Artinya bisa menggunakan kilogram atau menggunakan satuan volume. Itu terus kemudian terkait tadi nyambung yang terkait dengan pengepakan. Apakah nanti juga dimungkinkan ada custom pengepakan, ada biaya pengepakan ataukah tidak? Gitu. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Oke, Mas Iip, satu penanya karena sudah mewakili 3 orang penanya ya Mas Iip ya. Oke, boleh dijawab secara singkat karena kita sudah harus masuk di produk ke-7 Mas Iip. Silakan. Oke, masih banyak produknya. Oke, izin Pak Pipin, maaf Pak Pipin, Pak Didin. Pak Pipin, oke, ya Pak. Baik, mencoba Bapak Ibu tadi terkait dengan negosiasi di versi 5 dan versi 6 ya. Bahwa sebetulnya kalau bicara hari ini dengan metode pengiriman yang bukan kurir, jasa pengiriman penyedia, sebetulnya dimungkinkan Pak, seperti di katalog versi 5. Cuma memang pada prinsipnya harganya itu nggak boleh lebih mahal dibanding harga yang sudah di-create di awal. Katakanlah begini Pak. Pelaku usaha, Bu, ini menjawab pertanyaan jadi loncat nih Pak. Jadi penyedia itu Pak, di awal itu dia harus menginputkan biaya pengiriman dalam satuan gram. Seperti itu. Nanti katakanlah misalkan ini berapa ya Pak ya? Katakanlah sekian gram Pak, misalkan 500 gram misal Pak. Maka dia akan mengkalkulasi dengan angka yang dia set di awal Pak. Jadi pelaku usaha itu, penyedia ini sekarang di katalog versi 6 ini menginput berat Pak. Tiap barang itu dia harus nginput beratnya. Nah, di tahap selanjutnya dia juga harus menginputkan nilai Pak. Sehingga nanti akan dikalkulasi. Itulah yang muncul jadi biaya pengiriman penyedia. Nah, tadi ketika Bapak menawarkan opsi-opsi, menegosiasikan harganya melebihi dari nilai yang tayang Bapak Ibu sekalian plus jasa kirimnya itu. Kemudian terkait dengan toko daring Pak. Ini toko daring terkait VA memang menarik. Toko daring ini yang mengelola Pak masing-masing merchant. Berbeda dengan katalog elektronik Pak, yang memang kami punya partnership juga dalam pembayaran gitu ya. Sehingga tidak dimungkinkan Pak kalau dalam katalog versi 6 katakanlah pembayarannya di luar begitu. Karena idealnya tetap di dalam. Nah, terkait dengan pemanfaatan di Bank Jateng Pak, ini sudah dicoba juga sama teman-teman di Pemprov Pak dalam proses piloting project. Memang di katalog versi 6 ini belum semua BPD, tetapi Bank Jateng salah satunya yang memang sudah berhasil begitu ya, dan dilakukan transaksi baik itu UP ataupun LS. Sehingga Bapak Ibu sekalian minimalisir terkait dengan VA yang tidak bisa dibayarkan, rasa-rasanya kecil, tetapi kalau ada Pak, nanti nggak apa-apa, nanti bikin tiket bantuan, nanti coba hubungin saya Pak. Nanti kami coba follow up terkait dengan kendala yang Bapak alami. Kemudian juga terkait tadi jasa terkait ukur ya. Jadi dari sisi penyedia Pak, yang pertama, penyedia itu kalau mau nginput barang sebelum dia nginput barang, dia harus nginput biaya pengiriman Pak. Biaya pengirimannya itu satuannya
per gram. Jadi per gram di wilayah Kudus itu berapa nilainya? Seperti itu. Nanti angka ini yang akan dikalkulasikan dengan berat barang yang tiap pelaku usaha ini input. Sehingga Pak, tadi kalau dalam konteks volume, rasa-rasanya nanti bagian jadi dinegosiasi, tetapi yang muncul adalah baru pengalian dari berat Pak, belum kepada volume. Kita tahu bahwa pengiriman ini boleh jadi Bapak Ibu tidak hanya memandang berat saja, tetapi kadang ada ukuran Pak ya, ada tinggi dan lebar dan lain sebagainya macamnya. Mungkin begitu Pak? Mungkin sedikit miss yang terkait dengan negosiasi. Kalau kemarin di versi 5 itu fitur negosiasi kan ada pakai kata-kata. Berarti catatan. Nah, itu yang sering kita masukkan kondisi pengiriman, juga mungkin warantinya juga termasuk servis. Nah, yang sekarang ini kan tidak ada. Kita cuman input angka, tidak bisa input kata-kata gitu. Oke, baik Pak. Jadi gini, kalau konteks layanan tambahan itu bagian dari variasi sebetulnya Pak. Jadi negosiasi teknis Bapak Ibu memang ada beberapa ya kaitannya dengan instalasi gitu ya, waranti, kemudian ada bundling begitu Pak ya. Itu nanti sebetulnya bukan jadi di kata-kata gitu Pak, tetapi di bagian dari variasi Pak. Jadi ketika Bapak misalkan tadi pilih produk variasi gitu ya, bawahnya itu ada layanan teknis. Biasanya Pak setiap tambahan itu nanti ada biayanya. Nah biaya itu nanti yang dinegosiasikan. Jadi layanan teknis Pak betul tadi yang Bapak sampaikan tidak lagi menjadi opsi yang dinegosiasikan menggunakan kata-kata itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian di dalam katalog elektronik versi 6 ini ada fitur notifikasi dan chat yang agak berbeda di dalam katalog versi 5. Versi 5 ini chatnya tidak sepowerful itu gitu ya. Kadang penyedia juga nggak balas. Di versi 6 Bapak Ibu sekalian chatnya ini akan terrelasi baik itu dengan paket purchasingnya ataupun dengan pelaku usahanya. Jadi Bapak Ibu kan kalau misalkan di marketplace kalau nanya ngechat penyedia gitu kan, penjual gitu ya, ya chat biasa. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah punya pesanan, ketika Bapak Ibu sekalian chat, kan nanti akan terrelate dengan pesanan gitu ya, kayak ada kotak kecil kayak model invoice gitu ya, seperti itu ya. Sama persis Pak, di paket purchasing itu di versi 6 juga muncul seperti itu. Tiap paket detail purchasing ini ada chat pesanan Pak. Nah, itu masih ada ruang di situ sebetulnya Pak yang akan kerelate dengan paket purchasingnya. Tetapi lagi-lagi Pak, itu memang tidak terlalu disarankan dalam konteks detail tadi. Tetapi kalau misalkan untuk menginform harganya sudah termasuk ini ya, itu bisa dimungkinkan Pak. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan Bapak harganya sudah termasuk layanan teknis ini dan itu gitu ya, agak kurang tepat. Karena fiturnya sebetulnya ada Pak. Tergantung penyedianya nginput memberikan ruang untuk tambah itu atau enggak. Karena bagian dari variasi itu Pak. Seperti itu. Nanti saya coba tampilkan Pak di detail produknya nanti. Contohnya Pak. Jadi biar Bapak punya ada gambaran. Gitu Pak Wipin. Oke, udah?